Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi sama aku Rinmuna di daily story aku. Dan aku hari ini tuh pengen berbagi sama kalian tentang cara untuk budgeting. Tahu nggak budgeting? Jadi itu membuat anggaran belanja gitu. Nah, aku tuh ke-trigger sama beberapa konten yang tiba-tiba itu muncul di berandaku. Terus kayak ibu-ibu rumah tangga itu mereka bikin kayak catatan budgeting gitu supaya mereka tuh bisa ngatur keuangannya. Nah, sepertinya aku juga harus ngikutin cara itu meskipun aku tuh agak agak susah ya. Ngerasa kayak gimana sih, kayak serem aja gitu loh. Aku takut serem aja kalau misalnya aku tahu ternyata budget bulanan aku itu besar gitu, karena aku termasuk orang yang boros banget. Buat aku ya, aku ngerasa kayak aku tuh boros banget, mungkin karena memang aku tulang punggung keluarga, kemudian aku menghidupi 2 anak, terus aku juga menghidupi 3 lansia. Jadi ada bapak, ada mama, dan mbah gitu. Jadi ada 5 anggota keluarga yang harus aku tanggung, dan aku tuh harus cari uang sendiri dengan kerjaan yang serabutan sana sini, kadang ada kadang enggak gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya walaupun tidak punya banyak uang, tapi mereka itu tidak pernah kelaparan. Itu aja sih yang penting. Tanggungan keluarga aku itu cukup lah buat makan hari-hari gitu teman-teman. Nah, terus aku tuh ngerasa kayak eh, keuangan aku tuh agak kacau ya akhir-akhir ini, karena memang aku aku kehabisan kontrak kerja. Terus aku tuh belum mengajukan kontrak kerja baru, mengingat ada beberapa kesibukan kegiatan yang benar-benar bikin aku tuh nggak bisa fokus di kerjaan gitu. Jadi ada banyak kegiatan sosial yang bikin aku tuh nggak bisa fokus di kerjaan, dan akhirnya otomatis kan mempengaruhi penghasilan aku tuh, jadi otomatis mempengaruhi juga pengeluaran aku. Tapi seperti biasa ya teman-teman, kalau pengeluaran itu kayaknya sesuatu yang wajib kita keluarkan gitu. Tapi kalau untuk pemasukan, kalau orang seperti aku yang tidak punya kerjaan tetap, otomatis kan nggak tahu nih berapa hasil yang bakal aku dapetin di bulan ini ataupun bulan-bulan berikutnya. Itu benar-benar nggak bisa diprediksi. Jadi ya mungkin ada beberapa ya, kalau banyak alhamdulillah, kalau nggak ada ya harus bisa mengatur keuangan itu sih. Nah, jadi aku tuh ke-trigger pengen bikin budgeting kayak ibu-ibu rumah tangga yang lain gitu. Aku pengen coba, meski meski buat aku tuh kayak serem gitu ya. Aku takutnya aku nanti shock sendiri dengan pengeluaran yang udah selama ini aku jalani gitu, dengan pengeluaran bulanannya. Nah, tapi mungkin ini bisa jadi pelajaran berharga buat teman-teman juga, buat aku juga, supaya aku tuh bisa memanage keuangan aku tuh menjadi lebih baik lagi. Nah, aku kali ini mau sharing ke kalian tentang ini, tentang gimana caranya budgeting. Nah, kalau budgeting itu kan, yang namanya budget itu kan anggaran. Nah, ini kan udah di bulan Mei, otomatis kalau yang anggaran bulan Mei otomatis sudah terpakai lah ya bulan Mei. Jadi aku pengen budgeting di bulan Juni. Jadi anggaran bulan Juni itu aku mau pakai buat bikin apa-apa aja gitu teman-teman. Oke, yuk ikutin aku gimana caranya dan gimana mengatur keuangan supaya kita itu bisa menabung dan bisa juga cukup untuk sehari-hari. Oke teman-teman, ini aku mau lanjutin videonya ya, karena semalam terputus ada hal dadakan yang harus aku kerjain gitu. Jadi ini akhirnya siang aku baru sempet buat lanjutin videonya. Nah, ini video aku pengen bikin budgeting gitu teman-teman. Nah, budgetingnya untuk bulan Juni di 2024. Nah, aku masih agak ngelek nih, masih agak ini ya, agak agak takut banget sebenarnya buat budgeting ini, karena aku tahu pengeluaran aku itu nggak kecil dan penghasilan aku juga nggak besar gitu loh. Tapi kita mau coba untuk budgeting supaya kita bisa lebih mengatur keuangan di keluarga gitu. Jadi ini yang pertama, biasanya kita bikin kewajiban dulu ya teman-teman ya. Kewajiban itu yang pertama pasti tagihan bulanan ya kan. Tagihan bulanan tuh kayak BPJS, kemudian tagihan WiFi,
tagihan listrik, tagihan air, kemudian tagihan apa lagi ya? Kayaknya itu sih kalau di aku. Kalau untuk tagihan bulanan yang wajib itu BPJS, kemudian listrik, air, dan wifi. 4 itu yang nggak boleh diubah-ubah. Jadi itu untuk tagihan bulanan ya, pertama ya. Tagihan bulanan itu ada wifi, listrik, kemudian air, dan BPJS. Nah, ini kalau untuk tagihan bulanan ini biasanya aku bayar sekitar 580.000 teman-teman. Ini udah semua ya, udah semuanya. Kemudian aku juga punya tagihan kartu kredit. Nah, tagihan kartu kredit itu aku punya 2 kartu kredit dengan total tagihan setiap bulannya itu sekitar berapa ya ini? 300 sama 650 berarti 950.000 teman-teman. 950.000 ini tagihan kartu kredit aku. Itu ada 2, jadi aku harus anggarkan untuk bulan depan itu 950.000 untuk kartu kredit. Kemudian aku juga punya cicilan Al-Quran, smart Al-Quran gitu buat anak-anak aku, itu setiap bulannya 205.000. Nah, ini kewajiban yang harus aku keluarkan setiap bulannya teman-teman. Ini totalnya 1.737.000. Ini kewajiban yang harus aku bayarkan setiap bulannya. Nah, kemudian kalau untuk tagihan-tagihan sih kayaknya ini aja ya. Kayaknya ini aja teman-teman, karena aku alhamdulillahnya aku nggak punya cicilan rumah sudah punya, jadi nggak ngontrak lagi, jadi nggak punya cicilan untuk rumah ataupun kendaraan, nggak punya cicilan motor juga. Jadi cicilan aku lebih ke tagihan kartu kredit gitu, karena profesi aku itu kan nggak nentu ya, kadang ada project, kadang nggak ada gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku dapat project, uangnya itu aku tabung untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bayar tagihan kartu kredit. Nah, kalau misalnya aku lagi nggak punya uang, lagi nggak punya job sama sekali, itu biasanya aku memang pakai kartu kredit buat kebutuhan sehari-hari aku teman-teman. Karena emang ya kerjanya nggak nentu ya. Kalau misalnya kerja nentu gitu mungkin bisa lebih enak lah, lebih nggak banyak untuk pakai kartu kreditnya gitu. Terus habis itu setelah ini aku ada untuk kebutuhan bulanan, itu di luar kewajiban ya, kebutuhan bulanan. Biasanya aku selalu prioritaskan sekolahnya anak-anak, berarti SPP anak-anak ya, SPP biaya pendidikan maksudnya di biaya pendidikan aja. Biaya pendidikan ini udah sekolahnya anak-anak, biaya sekolahnya anak-anak biasanya kan ada bayar SPP untuk sekolah yang ngaji dan PAUD, itu untuk anak aku 2, jadi ada 2 SPP, kemudian ada lesnya, itu sekitar 100.000 sebulan. Nah, itu 100.000, terus ada uang jajan anak-anak. Uang jajan anak itu aku anggarkan 300.000 sebulan, berarti kalau 2 anak itu 600.000. Ini anggaran yang aku bikin. Biasanya aku anggarkan 600.000 itu untuk jajan anak-anak sebulan. Kemudian untuk belanja dapur, beli beras, minyak, dan lain-lain itu biasanya aku anggarkan sekitar 1,5 juta teman-teman.
ini udah 1 bulan ya, itu udah dapat beras, kemudian lauk pauk, sayur, semuanya itu aku anggarkannya 1,5 juta itu dalam waktu 1 bulan. Kemudian apalagi ya, oh iya, kemudian aku biasa anggarkan itu dana sosial. Dana sosial itu biasanya kan kalau di sini, di kampung, dana sosial itu biasanya kalau ada orang melahirkan, kemudian ada orang melahirkan, kemudian ada kayak orang nikah-nikahan, sunatan segala macem gitu kan biasanya selalu ada. Nah, kadang ada juga kayak sumbangan-sumbangan ke masjid atau ke sosial masyarakat gitu. Jadi setiap bulannya aku tuh selalu nyisihkan dana sosial itu harusnya 200.000 setiap bulannya. Kemudian aku juga harus siapin dana darurat ya. Dana darurat ini aku harus siapin kalau anak-anak tiba-tiba sakit, ada keluarga tiba-tiba sakit dan memang butuh uang yang untuk biaya berobat. Karena walaupun udah pakai BPJS, biasanya aku jarang banget ya pakai BPJS walaupun sudah bayar setiap bulannya gitu, tapi bisa dibilang aku jarang banget pakai BPJS itu karena kadang ngantrinya lama dan kasihan kalau udah sakit harus ngantri lama. Akhirnya aku tetap harus nyisihin dana darurat itu sekitar 100.000 sebulan. Nah, ini untuk dana daruratnya. Ini untuk kebutuhan bulanannya ya, jadi untuk dana sosial itu biasanya selalu keluar gitu. Setiap bulannya pasti ada aja, dana darurat juga kadang gitu. Nah, mungkin ini aja sih kalau, apalagi teman-teman kalau buat kalian untuk budgetingnya. Nah, ini sekitar 2.500.000. Nah, ini untuk kebutuhan bulanan ya. Kebutuhan bulanan aku mungkin sekitar 2.500.000. Kalau misalnya untuk gajinya UMK ya mungkin cukup lah. Kalau UMK 3 juta gitu, berarti untuk kebutuhan bulanan aja itu cukup. Tapi untuk bayar tagihan-tagihan itu pasti nggak cukup ya, karena kan tagihan bulanannya juga sudah banyak gitu teman-teman. Kemudian di luar kewajiban dan kebutuhan bulanan itu biasanya aku nyisihin, aku buat lain-lain aja ya. Lain-lain, tapi ini biasanya aku kasih dana untuk orang tua. Nah, dana untuk orang tua ini aku nggak kasih ininya ya, nggak kasih budgetnya berapa karena nggak nentu sih, tapi sepertinya aku harus budgetin sih, karena kan biasanya orang tua tuh nggak mau dikasih, tapi kita harus budgetin juga teman-teman. Biasanya nggak nentu setiap bulannya, tapi aku coba untuk budgetin ya, berarti aku harus sisihkan 100.000 lah minimal, ini minimal 100.000 setiap bulan. Jadi nanti kalau udah terkumpul banyak, bisa aku kasih ke mereka atau untuk kebutuhan mereka gitu teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, tabungan. Ini untuk tabungan ya, lain-lain ini maksudnya tabungan. Nah, tabungan itu yang pertama untuk tabungan pendidikan anak. Tabungan pendidikan itu harusnya aku bisa sisihin setiap bulannya 100.000 untuk satu anak. Paling enggak minimal 50.000 aja lah ya. Berarti 50.000 untuk satu anak, berarti 100.000 karena anak aku 2. Nah, ini untuk tabungan pendidikan mereka. Kemudian untuk tabungan aku sendiri, untuk tabungan masa tua. Nah, tabungan masa tua itu aku sisihkan 50.000 aja sebulan teman-teman. Kalau misalnya bisa lebih alhamdulillah, kalau nggak bisa
ya berarti cukup segini aja. Jadi ini untuk lain-lain ini untuk tabungan ya teman-teman ya. Karena aku emang lagi nggak pengen sesuatu gitu, nggak lagi tidak mengejar sesuatu, tapi aku pengen punya tabungan masa tua yang nanti aku bisa pakai kalau anak-anak itu udah besar, kemudian aku bisa ngelakuin banyak hal di masa tua aku gitu teman-teman. Jadi ini udah aku totalin, ini semuanya 250.000. Nah jadi budgetnya dalam 1 bulan itu kebutuhan aku tuh aku total ya 2.500 tambah 250 ditambah 1. Aku nggak salah notal ya. 580 ditambah 90 ditambah 205. 1735 di sini salah. Nah, ditambah 2.500 tambah. Nah, jadi total pengeluaran aku untuk setiap bulan itu totalnya sekitar 4.485.000 teman-teman. Jadi selama ini pengeluaran aku adalah segini. Jadi untuk budget bulan Juni ya. Mudahan cukup ya teman-teman ya. Juni 2024. Mudahan cukup untuk kebutuhan aku. Di budgeting aku itu sekitar 4.485.000. Jadi aku harus mengusahain punya penghasilan lebih dari 4 juta supaya aku tuh nggak banyak utang teman-teman. Karena aku emang sudah 2 tahun ini aku nggak ada project kerjaan. Jadi emang aku pakai biaya hidup aku pakai project yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi berharapnya semoga nanti punya pekerjaan yang tetap yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari aku. Oh iya, aku lupa, aku juga belum nambah biaya pendidikan buat aku sendiri teman-teman, karena aku kan kuliah. Terus bulan depan aku udah harus nyiapin biaya pendidikan untuk aku kuliah gitu. Jadi ini aku tambahin aja ya untuk biaya kuliah aku. Itu kan biasanya per setiap semester kan beda-beda. Tapi aku sisihin biasanya 200.000 sebulan. Nah, ini ketinggalan teman-teman. Biaya kuliah aku mungkin 200.000 sebulan. Cukup nggak ya 200.000 ya? 2 kali 6. Aku bayar 300.000 deh sebulan sama buat wirawirinya. Jadi totalnya itu ada 4.785.000. Nah ini dia yang udah fix teman-teman. Nanti kalau seandainya ada yang kurang, nanti kita coba evaluasi di budgeting selanjutnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini aku udah selesai bikin budgetingnya. Ini sekitar 4.785.000, berarti ini pengeluaran aku buat bulan depan. Jadi aku harus benar-benar mengatur keuangan aku, gimana caranya aku bisa dapat pemasukan yang lebih dari ini supaya aku tuh nggak nombok, supaya aku juga nggak banyak utang teman-teman. Biasa ya kalau manusia itu biasa punya banyak utang, karena aku rasa nggak ada manusia yang nggak punya utang gitu. Jadi aku punya cicilan di kartu kredit. Biasanya kalau aku emang kebutuhan aku nggak cukup, penghasilan aku nggak cukup, biasanya aku pakai kartu kredit dulu gitu sambil aku cari-cari project baru. Jadi memang kerjaan aku itu nggak nentu ya, jadi kadang memang proyeknya tiba-tiba besar, kemudian nggak ada sama sekali. Itu hal yang wajar karena aku freelance, jadi semuanya aku kerjain dari sedikit-sedikit aja teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi, bisa jadi teman kalian bercerita. Mohon maaf ya kalau misalnya aku banyak salah, dan ini nanti hasil budgetingnya bakal aku evaluasi untuk bulan depan, dan buat kita belajar masing-masing, buat kita sama-sama belajar mengatur keuangan rumah tangga. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.